Halo guys. Welcome to our podcast. Hari ini kita akan mewawancarai salah satu narasumber kita, yaitu Pak Kiswo sebagai guru ekonomi kita di sekolah ini. Jadi selamat datang Pak Kiswo di video kita. Jadi kita akan sedikit bertanya-tanya tentang literasi keuangan. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa sih pendapat Bapak tentang literasi keuangan itu sendiri, Pak? Menarik ini tentang literasi keuangan. Ya. Literasi keuangan itu kan tidak hanya pengetahuan, gitu kan? Tidak hanya pengetahuan juga, tapi juga harus tahu tentang keterampilan bagaimana kita bisa mengelola keuangan. Karena pengelolaan keuangan itu kan dari mulai ada pemasukan, kemudian pengeluaran. Nah, pengeluaran itu bagaimana kita bisa gunakan untuk investasi, untuk tabungan dan sebagainya, dan juga untuk pengeluaran hidup kita. Jadi bagaimana seseorang itu bisa mengetahui, kemudian bisa mempraktekkan pengetahuannya tentang keuangan sehari-hari tentunya kan, sehingga kita dapat dapat memiliki pengetahuan untuk mengelola keuangan kita. Gitu. Berarti literasi keuangan bukan hanya untuk dipahami, tapi untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari gitu, Pak, ya? Betul. Jadi kalau kita contoh gini deh. Kalian kan Andika sama siapa nih? Naura itu dan Andika pasti kan diberikan uang oleh orang tua. Iya, Pak. Itu kan anggap sebagai pendapatan. Pendapatan yang diterima oleh Naura dan juga Andika itu jangan di sehari misalkan anggaplah 50.000 gitu. Ataupun 100.000 ataupun berapapun gitu kan dari orang tua, itu sebagai penerimaan, sebagai pendapatan. Nah, pendapatan anggaplah 50.000 itu jangan dihabisin semua 0 itu jangan. Tapi bagaimana uang 50.000 itu langsung di saving dulu lah 10% misalkan, atau mungkin mau saving 20% misalkan ya 10.000 dulu lah. Jadi yang 10.000 saving setiap hari. Kalau dari 50.000 tadi, berarti kan kalau 10.000 berapa persen? 20% kan? 20% dari uang jajan tadi. Saving gitu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti kalau satu hari itu 50.000 dipotong dengan saving 20%, berarti kan 10.000. Kali 5 hari udah 50.000. Gitu ya. Itu penting itu. Harus saving. Benar sih, Pak, itu penting banget Itu kehidupan penting, kita Pak. sehari-hari. Ya, penting banget. Nah nih Pak, habis itu kan Bapaknya kan udah kayak lama kan Pak jadi guru ekonomi. Yes. Dengan Bapak punya pendapatan. Nah, pengalaman apa sih Pak yang pernah Bapak alami dalam kayak mengatur keuangan Bapak selama ini? Iya. Ya, hal apa yang Bapak lakukan untuk kayak Iya. pendapatan Bapak dengan segini tapi bisa mencukupi Iya. kebutuhan Bapak sehari-hari gitu. Iya, jadi memang secara matematis kalau dari pendapatan itu tidak mungkin bisa menutupi semua pengeluaran kita. Nonsense, nggak mungkin. Karena apa? Pengeluaran kita setiap hari itu semakin meningkat. Pendapatan ya dari tiap bulan ya begitu-begitu aja, gitu kan? Secara matematis itu memang tidak mungkin bisa untuk menutupi semua kebutuhan kita. Namun yang terpenting adalah skala prioritas. Skala prioritas itu harus kita tekankan di situ. Mana yang penting dari yang paling penting. Kalau semuanya itu penting, mana yang paling penting ini yang kita dului. Kadang-kadang kalau kita misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita oke lah libur weekend lagi gitu. Misalkan anggaplah jalan-jalan kemana gitu kan. Kalau sekiranya kita nggak penting untuk membeli satu barang, yang nggak usah kita beli. Karena kadang-kadang kita membeli barang itu karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Di rumah sih udah ada, tapi kan karena ada ya lapar mata lah istilahnya kan gitu, kita beli di rumah numpuk, nggak kepake, uang udah kebuang begitu saja. Yang terpenting bagaimana kita bisa mengelola pengeluaran kita. Saya yakin tidak mungkin bisa 100% kita penuhi semua pengeluaran kita. Tidak mungkin. Yang terpenting adalah harus skala prioritas. Yang terpenting dari yang penting-penting tadi. Ngomongin skala prioritas nih, Pak. Jadi kan ya, banyak nih di media sosial yang kayak ngomongin skala prioritas itu ada 50% buat kebutuhan pokok, 20% buat tabungan atau 10% untuk investasi. Nah, menurut Pak Kiswo sendiri itu baiknya seperti apa, Pak? Pertanyaan yang sangat bagus. Dari anggaplah 100% dari pendapatan kita.
anggaplah 1 bulan itu kita punya pendapatan 5 juta. Iya. Dari 5 juta itu jangan dihabisin semua untuk konsumsi. Tadi saya katakan tadi, kalau 5 juta tadi, anggaplah mau saving berapa? 1 bulannya? 1 bulan 10%. anggaplah 10%, Pak. 10%. Iya. Berarti 10% kali 5 juta berapa? 500.000. Saving langsung 500.000. Iya. Nah, yang kedua, untuk apa namanya, untuk konsumsi makan sehari-hari, kehidupan sehari itu berapa persen? Oke, anggaplah misalkan 50% lah ya. Iya. 50% itu adalah untuk kebutuhan makan konsumsi. Iya. 50, kemudian 10% saving, kurang berapa? 40%. 40%. Untuk transportasi, 10%. Transportasi. Untuk apa? Jalan-jalan, Iya. hiburan, 10% misalkan. Untuk Sisanya untuk dana darurat juga dana mungkin. darurat 10%. Iya, Pak. Gitu kan. Iya, Pak. Itu kalau kita nggak punya cicilan, nggak punya angsuran, Iya. iya kan? Iya. Nah sekarang kalau semua udah terbagi pos-posnya tadi, itu jangan diganggu gugat. Tuh. Tetapi Pak, bagaimana kalau saya mau misalkan mau nyicil atau mau ngangsur? Boleh-boleh saja. Tetapi yang terpenting adalah maksimal banget itu antara 30% sampai dengan 40% dari pendapatan kita. Misalkan tadi saya katakan 5 juta tadi. Iya. 5 juta paling mentoknya 40%. Berarti berapa? 2 juta angsuran kita. Iya. Saya mau nyicil motor. 40% dari 5 juta berapa? 2 2 juta. juta rupiah. Iya. Jadi kalau nyicil pendapatan saya pendapatan 5 juta, ya jangan dihabisin untuk nyicil 4 juta. Kita makan apa? Nah, Mentok-mentoknya adalah 40%. Di tren modal itu antara 30% lah. Jangan sampai 50%, itu bahaya. Kita nggak bisa makan, kita nggak bisa transportasi, kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa sekolah. Iya. Akhirnya minus. Iya. Minus tadi kita mau dari mana? Iya, nggak ada pendapatan Nggak lagi. ada Iya. pendapatan lagi. Maka kita harus pinter sekali untuk mengelola itu. Saving dulu, jangan di belakangan. oh, Nah, kebagian uangnya. iya, saving berarti di awal Di gitu, Pak, ya. awal. 10% aja lah Iya. minimal. Kalau saving di akhir mungkin nanti akan menimbulkan kayak misalnya hutang gitu, Yes. Pak. Nanti malah Yes. berlipat-lipat ganda masalahnya Yes. gitu, Pak. Besar pasak daripada tiang. Itu nggak boleh. Minus kita. Nah, harus hemat, Ki. Hemat bukan berarti pelit. Iya. Yes. Yes. Jangan lupa untuk bersedekah. Iya. Iya. Itu Betul, Pak. penting banget itu. Iya. Itu penting. Ya, berapa kayak 5.000, 2.000. Iya. Karena dari pendapatan kita ada hak orang lain. Iya, Pak. Penting pesan saya seperti itu. Iya. Harus mengeluarkan uang kita untuk sedekah, jangan pelit-pelit. Karena apa? Di dalam pendapatan kita itu ada pendapatan orang lain yang dimana kalau nggak kita keluarkan itu justru akan menggerogoti pendapatan yang ada. Clear? Clear, Pak. Oke, ini saya ya, misalnya ini pesan saya untuk adik-adik semuanya supaya insya Allah rezekinya berkah lancar. Ya, kalau rezeki itu masuk, ingat rezeki tidak hanya uang. Iya. Iya, betul, Pak. Secara matematis no, tapi rezeki itu yang punya Allah, yang punya Iya. Tuhan. Percayalah sama Tuhan, Iya. pasti ada jalan. Iya. Yang terpenting kita jangan Iya. duduk di rumah aja. Iya. Harus Ada Berusaha. usaha. Harus semangat ya. jemput rezeki itu. Ya, clear? Iya. Clear. Clear, Pak. Oke, teman-teman, jadi itu batasnya adalah 40% untuk Maksimal. maksimalnya ya, Pak. Untuk kalau kita punya angsuran. Oh, iya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak pernah berada dalam kesulitan ekonomi dan langkah apa yang Bapak lakukan dalam mengatasi masalah tersebut, Yes. Pak? Pasti ada. Waduh, untuk sampai titik apa ya, dalam kehidupan semua orang itu pasti ada naik turun gitu kan. Iya. Ada jatuh bangun, itu pasti. Ada di atas, ada di bawah. Ada di atas, ada di bawah. Pendapatan itu luar biasa. Apalagi sebagai pegawai gitu kan. Iya. Pasti ada titik memang di titik minus. Iya, Pak. Tapi tentu sabar.
sabar dan harus tawakal, dan tapi berusaha dulu, sabar, usaha dan tawakal. Iya. Untuk itu Iya. kita harus sabar. Jangan sampai kita menginformasikan kepada orang lain tentang kesulitan kita, mengadu sama Tuhan. Jangan mengadu kepada orang lain yang kita tidak tahu apakah itu bisa memberikan solusi atau tidak. Iya, Pak. Semua orang saya itu pasti itu ada pada titik zero, Titik di mana dia di bawah Di banget bawah. gitu di Pak. bawah banget, Iya. pasti itu. Pasti ada Karena sih, roda, pasti. roda kehidupan tuh Roda berputar ya, Pak. kehidupan berputar, nggak ada yang di bawah terus, Nggak ada yang di yang atas terus berputar, ada kanan samping kiri. Ya. Tapi yang terpenting adalah kita harus yakin pada Tuhan. Yang punya rezeki Tuhan, kita tetap berusaha berdoa. Tawakal paling penting. Jangan tawakal dulu, Pak. Sebelum berusaha terus tawakal. Kita Iya. lihat Usaha harus berimbang. usaha Pak. berdoa. Iya. Jadi Ya, dunia dan akhirat harus berimbang. dunia harus berimbang dengan akhirat. Setuju saya Pak. Setuju banget Pak. Harus semangat, harus semangat. Iya. Semangat. Ya, jangan harus bermental yang memang harus memiliki daya juang yang tinggi. Jangan kita hanya bermental minta-minta saja, Pak. Yes, jangan pernah kita maaf. Jangan sampai kita bermental maaf ya. Kalau ingin kaya, jangan takut kaya. Apa itu maksudnya? Kalau ingin kaya, jangan takut kaya. Apa itu? Jangan takut untuk mengeluarkan uang untuk hal-hal yang penting ya dan sebagainya. Karena orang-orang kaya itu kan dia mengeluarkan uang memang banyak kan, tetapi memang untuk pos-posnya. Jangan kalau ingin kaya jangan takut kaya. Jangan bermental miskin. Iya. Iya, Pak. Kita hanya meminta maaf ya. Itu kan udah mental. Banyak orang yang kaya, banyak orang yang hartanya berlimpah tapi bermental miskin. Selalu merasa kurang. Iya, Pak. Tapi itu yang terpenting kita bersyukur pada Tuhan. Ini teori, dan prakteknya susah sekali untuk menamakan yang namanya syukur itu susah sekali. Betul, Pak. Betul sih. Yes, Ya. susah Iya. sekali. Karena syukur. manusia tuh susah untuk merasa Susah puas. untuk merasa puas. Gunung diuruk, Iya. sumur digali, Iya. yang dalam semakin dalam, yang sudah kaya semakin kaya. Gunung diuruk, sumur digali, yang kaya makin kaya dan sebagainya. Kalau misalkan dia memiliki mental yang serakah, harus merasa cukup. Orang miskin bukan berarti dia orang yang tidak punya aset, tapi orang yang merasa cukup. Betul, Ini Pak. dari teori yang ada. Iya Pak. Iya, Pak. Tapi harus kita pahami itu bahwa yang namanya rezeki itu memang dari atas. Kita jemput dengan usaha yang kita maksimalkan. Oke, clear Pak. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus barengi dengan usaha dan doa. Usaha Jangan dan doa. hanya berusaha tapi tidak berdoa, pun hanya berdoa atau hanya mengharapkan pemberian dari orang lain tapi tidak berusaha. Nah, Pak, selanjutnya nih kan di kondisi saat ini ya Pak, inflasi naik, terus apalagi harga-harga barang naik, terutama plastik kan Pak yang lagi banyak pemberitaan lagi naik-naiknya. Nah, dengan harga-harga barang yang naik ini gimana sih? Tapi kan pendapatan Bapak itu kan tetap ya Pak, tetap di segitu nominalnya, sedangkan harga barang selalu naik, gaji tidak ikut naik. Nah, itu gimana sih Pak cara Bapak mengatur hal itu? Terus apa sih Pak solusinya yang bisa kayak kita lakuin? Gitu. Mengerem keinginan kita. Kalau nggak butuh, nggak usah. Dengan adanya kenaikan harga BBM ataupun apa, kenaikan inflasi itu akan menggerus pendapatan masyarakat, terutama yang terdampak adalah orang-orang yang punya pendapat tetap seperti saya, seperti orang-orang yang punya gaji tetap, sementara ada kenaikan daripada biaya-biaya. Nah, sekarang bagaimana menyikapinya? Hemat dan harus menekan keinginan. Kalau nggak butuh jangan beli. Kita beli hanya untuk hal yang vital. Hal-hal penting ya Pak. Yes.
seperti kebutuhan pokok. Yes, itu harus itu. Iya. Primer, sekunder, tersier. Sandang, Primer pangan, dulu papan. lah, sandang, pangan, papan Papan. kan. Iya, Pak. Sekunder baru yang second lah. Iya. Yang seperti ini kalau udah terpenuhi semua, jangan ini belum lengkap, ini udah dibeli. Apalagi yang mewah. Oh, harus sesuai dengan pendapatan kita. Tapi kadang-kadang orang itu kan, kita manusia itu kan selalu diberikan dua, ada akal, ada nafsu. Iya betul. Itu yang kadang-kadang nafsu mengalahkan akal. Akal kalah sama nafsu karena dia nafsunya itu ingin membeli sesuatu dan sebagainya, tetapi akal kalah. Dia berpikir untuk memenuhi keinginan Iya Pak. gitu. Jadi harusnya kan kita menekan itu keinginan, atau otak harus memikir, oh saya pendapatan saya sekian, harusnya sekian pengeluaran saya minus dong, Iya. nanti saya makan apa, anak saya makan apa, keluarga saya makan apa, Iya, betul sih, Pak. membagi pos-posnya. Clear? Itu balik lagi ke skala prioritas ya, Pak. skala prioritas tadi Itu penting banget. yes. Not enggak another choice, no. Iya. Harus skala prioritas. Berarti nafsu sama akal sehat itu harus seimbang ya, Pak. Karena kita diberikan itu oleh Tuhan, akal sama nafsu. Kalau malaikat kan nggak ada itu nafsu ingin makan, nggak ada. Apa dia selalu lurus? Akal pun kan nggak ada. Ya kan? Iya, Pak. Emang ketika suruh ibadah terus. Iya. Benar. Berarti teman-teman kita harus menyeimbangkan antara akal dan hawa nafsu untuk mengatur keinginan kita sendiri gitu, Pak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kan kita hidup di lingkungan sekolah nih, Pak. Dimana lingkungan sekolah itu banyak banget sama yang namanya pelajar. Apa langkah awal yang baik untuk pelajar seperti kita ini agar dapat mengelola keuangan dan pengeluaran dengan baik supaya nggak boros gitu, Pak? Apalagi di saat ini tuh keinginan tuh dimana dimana para pelajar itu keinginan lagi menggebu-gebu ingin membeli barang yang diinginkan gitu, Pak. Ya, itu memang harus apa ya? Para pelajar ini sedang aktif-aktifnya ya. Iya Pak. Aduh, saya sampaikan begini. Kalau kita berteman sama orang-orang yang memang hedon, nanti kita akan makan ke bawah. Iya Pak. Kita bertemu dengan orang-orang yang memang sederhana, kita juga akan sederhana, akan ke Iya, bawah Pak. itu. Ketika kita masih remaja seperti ini, kita harus jangan pernah malu untuk hidup sederhana. Betul Pak. Iya. Jadi kadang-kadang itu yang akan membawa kita bertemu sama orang hedon, Kita akan kita terjerumus ya akan Pak. terbawa itu, minimal itu. Harus lihat ke bawah. Apalagi kita sebagai remaja, nanti ini kita belajar untuk masa depan kita. Memang itu teori ya, tetapi anak-anak remaja sekarang kan nggak bisa seperti itu, nggak bisa dibilangin. Iya. Pam, beli ini, ma beli ini, beli itu, beli ini. Pendapatan kita tidak tahu berapa. Kecuali nanti kalau kalian sudah bekerja, sudah punya pendapatan sendiri, sudah bisa mengelola keuangan sendiri, oke. Tadi peserta adalah skala prioritas, tetap aja harus belajar dari sekarang tentang skala prioritas. Harus diniatkan, memang sudah di hati sih. Iya. Gak bisa kita simsalabim, harus kita itu gak bisa simsalabim. Berarti kita balik lagi Pak ke skala prioritas. Maupun kita masih remaja atau kita sudah berpenghasilan pun, kita harus menentukan skala prioritas kita, mana kebutuhan kita dan mana hanya keinginan. Nah, seperti itu. Nah, itu balik lagi ke pemahaman tentang literasi Literasi keuangan. keuangan. Iya. Ya, jadi teman-teman semua yang masih belajar nih, pendapatannya kan hanya dari uang jajan, mungkin bisa menentukan terlebih dahulu skala prioritasnya seperti apa, dan kalian harus memahami mana itu kebutuhan kalian dan mana itu hanya keinginan kalian. Jangan kalian hanya ikut-ikutan teman untuk kayak
temannya beli blind box. Nah, kalian ikut-ikutan beli blind box karena kalian FOMO atau apa seperti itu. Ya, jangan FOMO. Iya. Ya, Kurang Pak. gengsi. Kurangi gengsi kalian, jangan kalian mengikuti hawa nafsu kalian saja. Oke nih Pak, lanjut aja ke pertanyaan terakhir nih Pak. Ada pertanyaan terakhir. Bapak kan sebagai guru ekonomi nih Pak, pasti Bapak udah paham dong Pak bagaimana dengan keadaan ekonomi di Indonesia, terus keadaan ekonomi di zaman sekarang ini. Nah, apa sih Pak pesan Bapak atau saran apa yang ingin Bapak sampaikan untuk kita, terutama para pelajar yang mungkin masih labil, yang mungkin masih sering lebih mengikuti hawa nafsunya, masih mengikuti keinginannya atau mengikuti teman-temannya untuk membeli suatu barang. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengatur itu semua? Baik, makasih Naura, makasih Adika, anak-anakku semua. Semua orang itu punya pendapatan. Semua orang itu punya pengeluaran. Tapi yang penting 3. Yang pertama adalah saving, yang kedua kebutuhan, dan yang ketiga adalah investasi. Oke, cuma 3. Dari pendapatan kita, minimal kita harus saving dulu. Penuhi kebutuhan dan juga investasi. Yang paling sederhana lah. Investasi nggak harus kita beli apa, yang biasa aja. Apakah reksadana, apakah itu membeli emas, logam mulia? Oke, kecil aja. Nanti lama-lama kan kita bisa beli berharga saham dan sebagainya. Poin 3, yang penting adalah saving, penuhi kebutuhan, dan jangan lupa investasi. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak nih Pak atas waktunya sudah berkenan untuk hadiri podcast kita pada kali ini. Ya, semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Kiswo dapat memberikan kita semua pelajaran bagaimana cara kita mengatur keuangan dan mengatur skala prioritas dari kita sendiri, terutama untuk para pelajar. Kita ucapkan terima kasih. Saya Andika. Dan saya Naura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.